Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pemirsa dan pendengar yang budiman. Semoga tetap sehat walafiat, tetap istiqomah dalam mengikuti ajaran ulama yang benar sebagai pewaris ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sampai tersesat dalam beragama karena mengikuti orang yang merasa sudah jadi ulama tapi pemahaman keilmuannya dangkal dan fatwa-fatwanya justru seringkali menimbulkan kerancuhan atau membingungkan buat kita sebagai kebanyakan orang awam. Kali ini lagi-lagi saya menemukan sebuah video yang berisi pendapat banyak ulama kondang tanah air dan juga pendapat beberapa ustadz Wahabi yang terangkum dalam satu video. Di sini termuat adu pendapat dan argumentasi ilmu tentang hukum kirim bacaan surat Al-Fatihah pada orang yang sudah meninggal. Entah bikinan siapa video ini, yang jelas video ini sangat menarik untuk kita simak. Ini dia videonya. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah. Saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya. Cuma kayak kiai itu wong terus iki sitok darani bid'ah, sitok darani ora. Tapi ulama tak dunia sepakat, termasuk Wahabi pun sepakat nak wong ning kuburan iki iso dikirimi donga. Buktine ana salat mayit. Apakah menghadiahkan Al-Fatihah setiap kita melewatin kuburan atau kita berdoa, apakah hal itu diajarkan oleh Nabi SAW? Apakah Rasul SAW ketika berdoa bersama para sahabatnya, beliau menutup dengan Al-Fatihah? Kan sesuatu kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Itu babnya adalah masalah menghadiahkan pahala. Fatihah dihadiahkan. Sebetulnya tidak harus Fatihah saja, bisa saja yang lainnya. Khatam Quran, sholawat bisa, baca sholawat 1000 dan sebagainya, lalu diingatkan, ya Allah, sampaikan pahala sholawatku kepada siapapun. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran, jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah, kita ada punya hak untuk bertanya kepada ustadz, ada dalilnya untuk itu. Nah, ijma'i ulama sing ana ning Quran iku amal manfaat sause wong ning iku akhirat alam sause kiamat. Tapi nak ning alam barzah iku alam antarané dunya ambek akhirat. Itu banyak ulama sing yakin ijek mungkin dikirimi dunya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayit tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Bukan ini main-main, cuma naudzubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya, lesan jahul, lesan tidak mengerti, meremehkan. Ini setiap doa langsung Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Ngejek lagi bahasanya, astagfirullah. Tapi kalau ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya nggak usah dikerjain. Nak kiriman donga manfaatkan model tahlil ngitung dinan itu orang Wahabi anti, tapi mereka tidak anti mujarrodu kirim donga. Buktinya kabeh mayit di Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Tidak usah menghadiahkan pahala, itu sudah hampir disepakati. Semua orang bercerita menghadiahkan pahala. Khilafnya adalah nyampe atau tidak nyampe. Itu. Yang sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Itu kan ngeri banget. Bukan masalah syirik, tidak syirik, bahkan bukan bid'ah dengan tidak bid'ah, nggak ada itu. Maka itu adalah dia perusak agama dia itu. Awas jangan nonton lagi.
Tutup mata kalau lihat orang itu lagi. Jangan gara-gara kelihatan televisi lalu kagum, sekarang benar besok kagum. Nah, tidak ada. Hati-hati. Kalau sudah Ustadz masuk televisi setengah artis. Cuma ketika model hitung dino, 40 dino itu banyak yang menentang. Itu terserah masing-masing. Tapi tetap mereka sepakat itu dikirimi dungo. Bukti ini yang bermayat disolati jalan. Sholat jenazah itu nak ramah gunanya apa dilakoni. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada seluruh riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Ini ada sandarannya Al-Fatihah ada biar dikabul doa kita. Al-Fatihah. Biarpun kadang-kadang kalau kita ini bukan Al-Fatihahnya dikabul doa saja, plus agar sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Jadi sampai jangan ngira kalau ada ulama Wahabi maupun Syiah maupun apa saja yang menganggap dungo manfaat agama itu tidak ada. Saya itu baca kitabnya orang Wahabi, orang Syiah, semua kitab pernah saya baca. Karena sholat jenazah itu waridah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dan isinya mendoa. Ittiba mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Apakah boleh untuk Fatihah untuk baginda Nabi SAW? Boleh, Nabi Muhammad adalah mulia, tapi masih bisa terangkat lagi, tidak dilarang. Cuma ketika kefiah dungo dipakemkan, nomor hitung dino, 40 dino, ini mulai banyak polemik. Tapi yang jelas asal tidak akhirat, itu urung onok kepastian tidak manfaat. Maka disebut yang alam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Hidup, hayyan orang yang hidup. Bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Dari mana dalilnya? Dari mana? Nah kita mati itu sebenarnya urung untuk akhirat, tidak yang alam nopo. Ya, itu jenisnya maghrina. Itu antaranya kiamat sampai dunia tak. Setelah menyimak video tadi, saya pun mencoba mencari kajian Buya Arasy Hasim yang membahas bab hukum ngasenin bayi yang baru lahir. Berikut ini videonya. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih orang tua kita kan dua. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah Pak. Tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya. Kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi dua? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah ini yang orang tidak paham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba cahaya matahari itu 1, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya itu enggak setengah, 2,5 enggak. Selama mereka disebut namanya dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7 berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh Pak, kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu gak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng nggak?
Manusiawi Pak, seneng ya. Manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan, karena wali-wali Allah itu jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu ya. Itu bukan main-main Pak, saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang Bapak sedekahkan itu dapat full, bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga ya, paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia, orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihha ya. Itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus. Tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus, dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi ya. Berarti ini orang beramal modus. Sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir ya. Coba tulus, itu unlimited Pak balasannya dari Allah, karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya, jor-joran Allah ngasih. Nah, mudah-mudahan dengan menyimak video tadi bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.